Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Mita berasal dari keluarga yang cukup berada. Kakek dan neneknya dikenal sebagai orang kaya di zamannya. Seperti kebiasaan orang dulu, aset kekayaan mereka sebagian besar berbentuk properti, baik berupa tanah, rumah, maupun persawahan. Kakek dan nenek Mita memiliki banyak sekali tanah hingga cukup untuk diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, termasuk Mita sendiri. Hingga kini, tanah warisan tersebut masih ditempati oleh Mita. Ayah Mita, yang bernama Pak Gundi, juga menerima bagian warisan berupa sebidang tanah. Tanah ini letaknya sangat berdekatan dengan tanah milik sepupu Pak Gundi yang bernama Pak Salik. Hubungan keduanya berjalan harmonis, apalagi sejak kecil mereka sudah saling mengenal sebagai sepupu. Memasuki era tahun 1990-an, Pak Gundi mulai merintis sebuah usaha di depan rumahnya. Ia membuka toko spare part sepeda motor, lengkap dengan bengkel kecil di sampingnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Pak Salik pun membuka usaha toko senapan di sebelah tanah milik Pak Gundi. Toko tersebut khusus menjual senapan-senapan berburu, terutama yang berlaras panjang. Kedua usaha tersebut berkembang dengan sangat baik karena letaknya yang strategis, yakni persis di pinggir jalan raya yang ramai dan menjadi salah satu pusat perdagangan di daerah tersebut. Namun, sekitar tahun 1998, kondisi usaha mereka mulai berubah. Perlahan, toko-toko mereka mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Persaingan semakin ketat karena banyaknya toko baru yang bermunculan, baik toko spare part maupun toko senapan yang lebih lengkap. Selain itu, krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu turut memperburuk keadaan. Penurunan ekonomi ini berdampak luas, bahkan membuat rencana Mita untuk kuliah di Jakarta tertunda selama beberapa tahun. Meskipun akhirnya Mita tetap melanjutkan kuliah, ia harus mengalah dengan berkuliah di kota lain, bukan di Jakarta seperti yang diharapkan. Pada suatu hari di masa-masa sulit tersebut, Pak Salik secara tiba-tiba mengajak Pak Gundi pergi ke suatu tempat. Awalnya, Pak Gundi mengira mereka hanya akan jalan-jalan biasa, sebab ajakan itu disampaikan secara santai dan mendadak tanpa perencanaan. Tanpa membawa bekal atau perlengkapan apapun, mereka berangkat menuju sebuah terminal dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus antar provinsi, yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Dalam perjalanan itu, Pak Gundi mulai merasa heran, sebab ia sama sekali tidak tahu tujuan mereka. Barulah saat perjalanan berlangsung, Pak Salik memberitahu bahwa mereka akan menemui seorang orang pintar. Pak Gundi, yang mengetahui hobi sepupunya dalam berburu, sempat mengira bahwa orang pintar yang dimaksud adalah seseorang yang ahli dalam menggunakan senapan atau berburu di hutan. Namun, setibanya di rumah orang yang dimaksud, semua bayangan itu sirna. Rumah tersebut terlihat kumuh dan kotor, dengan bau menyengat yang mirip bau bangkai bercampur dengan asap dupa dan kemenyan. Tidak ada tanda-tanda bahwa pemilik rumah itu memiliki ketertarikan terhadap dunia berburu. Pak Gundi pun sempat bertanya pelan kepada Pak Salik mengenai tempat itu. Dengan tenang, Pak Salik menjelaskan bahwa mereka datang untuk berkonsultasi mengenai usaha yang mulai sepi, terutama karena semakin banyaknya pesaing di sekitar mereka. Pada awalnya, perbincangan antara mereka dan si Mbah tersebut berlangsung ringan, membahas hal-hal sederhana seperti hasil panen dan kebutuhan pokok. Pak Gundi sendiri merasa santai, menikmati suasana pedesaan sambil menyeruput kopi dan merokok. Menjelang pukul 9 malam, Pak Salik bersama si Mbah Dukun itu masuk ke sebuah ruangan. Pak Gundi tetap menunggu di ruang tamu, menikmati camilan yang tersedia. Setelah hampir 2 jam, barulah Pak Salik keluar dan memanggil Pak Gundi untuk masuk ke dalam. Pak Gundi yang tidak mengetahui apa-apa masuk dengan perasaan kosong. Di dalam ruangan itu, ia melihat sebuah batu berukuran sedang, yang bentuknya menyerupai sosok wayang atau entitas tertentu. Batu tersebut tampak basah, seolah disiram dengan minyak wangi, dan di sekitarnya masih banyak dupa yang menyala, mengeluarkan aroma khas. Simbah Dukun kemudian berbicara kepada Pak Gundi, menyampaikan bahwa usaha yang sedang dijalankan kurang cocok dengan peruntungan mereka. Menurut perhitungan weton dan leluhur, usaha yang paling sesuai untuk Pak Gundi dan Pak Salik adalah membuka rumah makan. Bahkan, disebutkan bahwa meskipun rumah makan mereka berdiri berdampingan,
Keduanya tetap bisa ramai, asalkan menyajikan menu yang berbeda. Pak Gundi saat itu hanya bisa merenung, mempertimbangkan usulan tersebut. Baginya, perubahan usaha bukan perkara sepele, terlebih lagi ia belum berdiskusi dengan istrinya. Ia merasa perlu memikirkannya matang-matang sebelum mengambil keputusan. Setelah sesi konsultasi selesai, Simba memberi arahan bahwa pada pukul 1 dini hari nanti, Pak Gundi dan Pak Salik harus pergi ke belakang rumah untuk menjalani prosesi dimandikan. Setelah itu, mereka akan diajak menuju ke sebuah tempat lain untuk melanjutkan ritual yang telah direncanakan. Pak Gundi sama sekali tidak pernah berpikiran yang aneh-aneh. Ia hanya mendengarkan nasihat dari Simba, yang menyarankan agar mereka mengganti usaha menjadi membuka rumah makan. Dengan pikiran positif dan logis, Pak Gundi mempertimbangkan saran itu. Ia merasa mungkin ada benarnya, sebab di daerah sekitar memang jarang sekali ada rumah makan. Ia juga menyadari bahwa di sekitar situ telah banyak berdiri toko-toko. Logikanya, jika di sana tersedia rumah makan, tentu para pengunjung toko akan memilih untuk makan di tempat mereka. Sepanjang malam hingga sekitar pukul 12:30 dini hari, Pak Gundi terus memikirkan saran tersebut. Ia pun berdiskusi dengan Pak Salik mengenai rencana membuka rumah makan. Ia mulai mempertimbangkan soal siapa yang akan memasak, mengingat masakan istrinya tidak selezat masakan istri Pak Salik. Ia bahkan berencana menyarankan agar istrinya belajar memasak di rumah Pak Salik demi mendukung rencana usaha baru mereka. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Gundi dan Pak Salik dipanggil ke belakang rumah oleh Simba. Dengan permohonan maaf, mereka berdua diminta melepaskan seluruh pakaian hingga tidak ada sehelai kain pun yang menempel di tubuh. Keduanya kemudian diajak ke sebuah sumur di belakang rumah untuk dimandikan. Air yang digunakan terasa sangat dingin, namun mengeluarkan aroma harum yang lembut. Belakangan, Pak Gundi mengetahui bahwa air tersebut merupakan air kembang yang dicampur minyak wangi, sehingga baunya semerbak. Setelah dimandikan, mereka dibungkus dengan kain sarung dan berjalan menuju sebuah hutan kecil di belakang rumah Simba. Lokasinya tidak begitu jauh dan di dalam hutan itu terdapat sebuah situs bersejarah, yaitu pemandian kecil yang lebih menyerupai sumur daripada tempat pemandian biasa. Meski bagi Pak Gundi sumur itu terlihat biasa saja, masyarakat sekitar percaya bahwa tempat itu memiliki kekuatan spiritual. Di tempat tersebut, Pak Gundi dan Pak Salik diminta kembali berendam di dalam air, sementara Simba membacakan mantra-mantra. Sesekali, Simba mengambil air dengan mulutnya lalu menyemburkannya ke tubuh mereka. Ritual itu berlangsung berulang kali. Awalnya, Pak Gundi merasa heran dengan perlakuan tersebut, namun melihat Pak Salik yang tetap diam, ia pun memilih ikut diam dan menjalani ritual tanpa banyak bertanya. Waktu terus berjalan hingga suhu dini hari semakin turun. Tubuh Pak Gundi mulai menggigil hebat karena kedinginan, sementara ritual tampak belum juga selesai. Di tengah kegelisahan itu, Pak Gundi memperhatikan si Mbah yang tiba-tiba bangkit dan berjalan. Ia menyaksikan dengan jelas dua sosok bayangan hitam menyerupai lelaki bertubuh tinggi dan tegap yang berjalan di samping kanan dan kiri si Mbah. Kedua bayangan tersebut mendampingi si Mbah hingga menghilang ke dalam semak-semak. Tak lama kemudian, si Mbah kembali dan meminta mereka segera beranjak dari kolam rendaman. Mereka pun kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Simba menyerahkan kepada masing-masing sebuah bungkusan kain putih yang mengeluarkan aroma harum. Ia hanya berpesan agar bungkusan tersebut diletakkan tepat di atas pintu ketika mereka membuka usaha baru nanti. Dalam perjalanan pulang, Pak Gundi bertanya kepada Pak Salik mengapa sebelumnya tidak memberitahu bahwa mereka akan bertemu dengan seorang dukun. Pak Salik menjawab bahwa jika diberitahu sejak awal, kemungkinan besar Pak Gundi akan menolak untuk datang. Pak Gundi kemudian mengungkapkan rasa kagumnya karena Simbah tidak memungut biaya apapun. Namun Pak Salik segera menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah menyerahkan mahar sebesar 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta. Ia juga mengatakan kepada Pak Gundi agar menganggapnya sebagai utang yang bisa dibayar kapan saja. Mendengar hal itu, Pak Gundi cukup terkejut karena mengira semua ritual tersebut gratis. Ia pun menyadari bahwa untuk ukuran waktu itu, sekitar tahun 2000-an, uang 1 juta rupiah merupakan jumlah yang cukup besar. Sesampainya di rumah, Pak Gundi segera menceritakan semua pengalaman itu kepada istrinya. Ia menyampaikan bahwa mereka disarankan untuk mengganti usaha menjadi rumah makan,
sebagaimana juga disampaikan kepada Pak Salik. Istri Pak Gundi pun bertanya-tanya, bagaimana jika mereka berdua sama-sama membuka rumah makan sedangkan rumah mereka bersebelahan? Pak Gundi menjelaskan bahwa menurut Simbah, menu yang disajikan nanti harus dibuat berbeda satu sama lain, sehingga mereka tetap bisa berbagi pelanggan. Sekitar 2 bulan kemudian, usaha bengkel mereka ditutup dan digantikan dengan usaha rumah makan. Ternyata, usaha tersebut berkembang dengan pesat. Mereka pun tidak lupa untuk meletakkan bungkusan dari Simbah di atas pintu, sesuai pesan yang diberikan. Usaha rumah makan tersebut berjalan lancar selama 2 tahun. Pada suatu waktu, Pak Gundi mendapatkan ide baru. Kebetulan, ada kampus besar yang membuka cabang di dekat rumahnya. Kehadiran kampus tersebut membuat area di sekitarnya dipenuhi oleh kos-kosan untuk mahasiswa. Melihat peluang itu, Pak Gundi memutuskan untuk mengubah konsep rumah makannya menjadi prasmanan, di mana para pelanggan bisa mengambil nasi dan lauk sendiri. Inovasi tersebut menjadi terobosan menarik pada masa itu, terutama bagi para mahasiswa yang senang dengan konsep makan ambil sendiri. Hasilnya, usaha rumah makan Pak Gundi semakin ramai didatangi mahasiswa dan mahasiswi, jauh lebih ramai dibandingkan rumah makan milik Pak Salik yang hanya mengandalkan pelanggan-pelanggan lamanya. Lambat laun, rumah makan Pak Salik menjadi sepi. Dari luar, orang-orang bisa dengan mudah melihat bahwa sepeda motor maupun sepeda yang parkir di depan rumah makan Pak Gundi jauh lebih banyak dibandingkan di rumah makan Pak Salik, sehingga tampak kontras. Pak Gundi sendiri tidak pernah menyangka bahwa perbedaan ini akan terjadi begitu mencolok. Namun, seiring waktu, terjadi peristiwa-peristiwa aneh di rumah makannya. Salah satunya adalah ketika seorang pelanggan melihat seekor kucing hitam melompat dari arah dapur menuju ke bawah meja kasir, tepat di bawah tempat penyimpanan uang. Pelanggan tersebut merasa khawatir dan meminta agar kucing itu diusir agar tidak mengganggu lauk. Pak Gundi, yang kebetulan sedang berada di lokasi bersama para pegawainya, segera meminta agar kucing itu dicari. Namun, setelah dilakukan pencarian, tidak ada satupun kucing yang ditemukan di bawah meja atau di area sekitar. Pak Gundi merasa aneh dan bertanya kembali kepada pelanggan tentang di mana tepatnya kucing itu terlihat. Pelanggan bersikeras bahwa ia melihat dengan jelas kucing hitam tersebut melompat dari dapur. Itulah awal dari serangkaian kejadian aneh yang mulai dialami Pak Gundi di rumah makannya. Pada suatu ketika, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang bagi Pak Gundi terasa sangat aneh. Saat itu, warung makannya sedang ramai-ramainya, penuh dengan pelanggan yang menikmati hidangan di sana. Namun tanpa diduga, semua lauk pauk serta nasi yang baru saja dimasak oleh Pak Gundi dan para pegawainya tiba-tiba basi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sudah tidak layak konsumsi. Beberapa pelanggan yang terlanjur menyantap makanan mulai merasa mual dan tidak mampu menahan diri untuk muntah di tempat. Suasana menjadi kacau. Pak Gundi pun mencoba satu persatu masakan, mulai dari sayur, lauk pauk, hingga nasi. Hasilnya, semuanya telah basi. Bahkan beberapa hidangan berbahan dasar daging ayam dan sapi menunjukkan tanda-tanda pembusukan parah, hingga terdapat ulat-ulat yang merayap di antaranya. Kejadian ini membuat Pak Gundi benar-benar merasa janggal. Ia segera mengumpulkan seluruh pegawainya, mulai dari tukang masak hingga pelayan, dan menanyai mereka satu persatu tentang apa yang terjadi. Semua pegawai bersikeras bahwa mereka memasak seperti biasa, menggunakan bahan-bahan segar yang dibeli dari pasar tanpa ada keanehan sedikit pun. Di tengah kebingungan itu, salah satu pegawai memberikan pendapat bahwa kemungkinan besar warung makan Pak Gundi telah terkena guna-guna. Menurutnya, kejadian aneh semacam ini tidak akan terjadi jika tidak ada unsur gaib yang ikut campur. Pak Gundi merenung dan mulai berpikir bahwa mungkin saja ada orang yang iri atau dengki terhadap usahanya. Namun, ia tetap tak tahu siapa yang mungkin memiliki niat buruk seperti itu. Meskipun dilanda rasa curiga dan takut, Pak Gundi memutuskan untuk tetap membuka warung keesokan harinya. Sayangnya, warung yang biasanya dipenuhi pengunjung kini terlihat sepi, bertepatan pula dengan masa liburan para mahasiswa. Dalam kondisi tersebut, Pak Gundi menjadi lebih waspada. Ia mengambil lauk dan sayur secara selektif untuk para pelanggan, memastikan bahwa setiap makanan yang akan disajikan telah diperiksa dengan saksama. Setiap piring yang diambil secara prasmanan diperiksa olehnya sebelum dibawa ke kasir.
Ia mencium makanan-makanan itu untuk memastikan tidak ada bau basi atau bau aneh. Semua tampak normal, tanpa aroma yang mencurigakan, dan daging pun terlihat segar. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Ketika pengunjung tengah menikmati makanan mereka, beberapa dari mereka mulai batuk-batuk tanpa sebab yang jelas, bahkan ada yang langsung membayar dan pergi dengan tergesa-gesa. Pak Gundi pun semakin curiga. Ia kembali memeriksa makanan yang disajikan dan mendapati bahwa hidangan tersebut telah basi lagi. Beberapa potongan ikan dan daging menunjukkan tanda-tanda pembusukan, bahkan terdapat ulat di dalamnya. Kejadian itu membuatnya semakin bingung dan gelisah. Keesokan harinya, Pak Gundi memilih untuk tidak membuka warung. Ia membiarkan para pelanggannya berpindah ke warung milik Pak Salik lebih dahulu, sementara dirinya mencoba mencari solusi dan merancang strategi baru agar kejadian aneh ini tidak terus berlanjut. Pada malam harinya, kejadian aneh lainnya kembali menghampiri. Saat seluruh rumah telah sunyi dan semua pegawai telah tidur di kamar-kamar yang disediakan, Pak Gundi terbangun dan pergi ke toilet. Seusai buang air, ia keluar dan mendengar suara gemerincing yang terdengar berulang-ulang, seolah berasal dari sebuah kereta kencana. Rasa penasarannya mendorongnya untuk keluar hingga ke jalan raya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak menemukan apapun. Akhirnya, Pak Gundi kembali masuk ke dalam rumah. Sebelum kembali tidur, ia mendengar suara dua orang yang tengah berbicara, seorang perempuan dan seorang laki-laki, dengan suara keras, namun ia tidak mampu menangkap jelas apa yang mereka bicarakan. Didorong rasa penasaran, ia kembali keluar kamar dan sekilas melihat sosok perempuan berambut sangat panjang yang duduk di ruang tamu, tampak seperti sedang berbincang dengan seseorang. Namun, ketika ia mencoba mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja, membuatnya tidak sempat memastikan siapa sebenarnya yang dilihatnya. Keesokan harinya, Pak Gundi menceritakan semua kejadian aneh itu kepada Pak Salik. Namun, yang membuatnya heran, Pak Salik menanggapi ceritanya dengan sangat dingin. Setiap ucapan Pak Gundi hanya dijawab dengan singkat dan tanpa ekspresi. Merasa tidak enak hati, Pak Gundi mengira mungkin Pak Salik sedang berselisih dengan istrinya, sehingga suasana hatinya buruk. Warung makan Pak Gundi pun tetap tutup selama 3 hari. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali membuka usahanya. Namun, bencana kembali terulang. Lauk pauk, nasi, dan semua makanan yang disiapkan kembali basi dalam waktu singkat. Bahkan kali ini, seorang pegawai menemukan bangkai tikus di bawah laci kasir. Anehnya, sebelumnya tidak tercium bau apapun yang menandakan keberadaan bangkai tersebut. Bangkai tikus itu segera dibuang, namun kejadian itu membuat para pegawai semakin yakin bahwa warung makan itu telah diguna-guna. Mereka menyarankan agar Pak Gundi mencari orang pintar untuk membantu menerawang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para pegawai khawatir jika kejadian ini dibiarkan, warung makan akan terus sepi dan kerugian akan semakin besar. Pak Gundi sendiri bingung karena ia tidak mengenal siapapun yang bisa membantunya. Setelah berpikir panjang, istrinya mengingatkan tentang seorang dukun yang pernah mereka kunjungi bersama Pak Salik. Istrinya menyarankan agar Pak Gundi meminta bantuan dukun tersebut. Setelah mempertimbangkan saran istrinya, Pak Gundi pun mendatangi rumah Pak Salik untuk meminta bantuan. Ia meminta Pak Salik mengantarkannya ke rumah dukun itu. Namun, Pak Salik yang sedang sibuk dengan warungnya hanya memberikan secari kertas berisi alamat dukun tersebut, tanpa mau ikut mengantar. Akhirnya, Pak Gundi bersama Mita pergi menuju rumah sang dukun. Sesampainya di sana, Pak Gundi menceritakan seluruh peristiwa aneh yang menimpa warung makannya. Dukun itu tampak kebingungan, lalu bertanya tentang apa saja yang telah dilakukan Pak Gundi sebelumnya. Pak Gundi menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar itu, sang dukun akhirnya menyarankan agar Pak Gundi mengubah usahanya menjadi usaha lain dan meninggalkan dunia kuliner. Menurut sang dukun, usaha warung makan seperti yang dijalani Pak Gundi sudah tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Pak Gundi merasa heran dan keberatan. Ia mengingatkan bahwa awalnya, sang dukun sendiri yang menyarankan ia membuka usaha rumah makan, meski saat itu Pak Salik juga menjalani usaha serupa. Namun saat itu, dukun tersebut mengatakan tidak masalah selama menu yang dijual berbeda. Kini,
dukun itu justru menyarankan sebaliknya. Dengan hati yang berat, Pak Gundi hanya bisa menunggu sambil melihat sang dukun masuk ke dalam rumah, berharap mendapat jawaban yang lebih pasti atas semua keganjilan yang menimpa dirinya. Mbah Dukun kembali masuk ke dalam ruangan, melakukan sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti oleh Pak Gundi. Tidak lama kemudian, beliau keluar sambil membawa beberapa bingkisan. Setiap bingkisan tersebut dibungkus dengan kain putih, tampak serupa dengan yang pernah diterima Pak Gundi sebelumnya. Mbah Dukun menjelaskan bahwa bingkisan itu berfungsi sebagai pelindung dari serangan sihir lain. Namun, ada serangkaian ritual yang harus dijalankan terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Pak Gundi diminta untuk membeli ayam cemani yang berwarna hitam pekat tanpa ada sedikit pun warna lain. Ayam tersebut harus disembelih tepat di bawah tempat menyimpan uang di warungnya. Setelah itu, darah dari ayam yang disembelih harus dibiarkan tercecer di sana. Warung harus tetap tertutup selama 2 hari, dan baru boleh dibuka setelah melewati masa itu. Pada saat warung dibuka kembali, darah ayam yang masih tampak basah harus dibersihkan, sedangkan darah yang sudah mengering dibiarkan saja. Semua petunjuk itu diberikan secara rinci oleh Mbah Dukun. Pak Gundi kemudian bertanya mengenai mahar untuk ritual tersebut. Namun, Mbah Dukun mengatakan bahwa tidak perlu membayar mahar, sebab sebelumnya ada seseorang bernama Salik yang juga sering datang meminta bantuan, dan beliau tidak pernah mempermasalahkan mahar untuknya. Pak Gundi pun pulang dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan, ia memikirkan tentang ucapan Mbah Dukun yang menyebutkan bahwa Salik masih sering berkunjung ke rumahnya. Padahal, selama ini Salik tidak pernah menceritakan sedikit pun perihal kunjungannya kepada Pak Gundi. Hal itu membuat pikiran Pak Gundi dipenuhi berbagai pertanyaan, terutama mengenai tujuan Salik sering datang ke rumah Mbah Dukun. Ia sempat menduga bahwa mungkin saja Salik meminta ilmu lain dari Mbah Dukun. Namun, akhirnya ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Sesampainya di rumah, Pak Gundi segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Ia menyuruh salah satu karyawannya untuk mencari ayam cemani yang berwarna hitam sempurna. Setelah ayam tersebut diperoleh, Pak Gundi segera melakukan ritual sebagaimana arahan. Pada saat menyembelih ayam, Pak Gundi tanpa sadar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia kemudian membiarkan darah ayam tersebut mengalir dan menggenang di tempat yang telah ditentukan. 2 hari berlalu, dan warung kembali dibuka. Namun, suasana yang muncul di warung tersebut terasa aneh, berbeda dari biasanya. Mahasiswa dan mahasiswi yang biasa menjadi pelanggan tetap datang, dan makanan-makanan yang dijual pun tetap segar, tidak ada yang basi. Meski begitu, jumlah pengunjung yang datang tidak seramai seperti sebelumnya. Awalnya, Pak Gundi mengira bahwa ritual tersebut berhasil. Namun, belakangan ia mengetahui bahwa ritual tersebut sebenarnya gagal. Mbah Dukun kemudian memberitahu bahwa ritual yang dilakukan oleh Pak Gundi tidak sesuai dengan arahan. Kesalahan terjadi pada saat proses penyembelihan ayam, di mana Pak Gundi mengucapkan Bismillah, padahal tidak diperintahkan untuk melakukannya. Hal tersebut yang membuat ritual gagal total. Mbah Dukun menegaskan bahwa kegagalan ini membuat Pak Gundi tidak bisa lagi dibantu untuk melawan serangan guna-guna yang dialamatkan kepadanya. Dalam percakapan itu, tanpa sengaja Mbah Dukun membocorkan bahwa Salik pun menggunakan guna-guna. Awalnya, beliau berusaha menutupi fakta tersebut dengan alasan bahwa Salik hanya meminta perlindungan dari serangan sihir lain, bukan untuk menyerang orang lain. Namun, Pak Gundi sudah terlanjur memahami maksud sebenarnya. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, Pak Gundi belum berani langsung menemui Salik. Ia hanya menceritakan kepada istrinya bahwa pelaku guna-guna terhadap dirinya kemungkinan besar adalah Salik. Tidak lama setelah itu, Mita menceritakan bahwa selama ini ia sering melihat keanehan di rumah Salik. Mita, yang masih memiliki hubungan saudara dengan keluarga Salik, sering bermain di rumah tersebut. Ia beberapa kali menyaksikan Pak Salik membawa bangkai tikus dan pernah pula melihatnya menyembelih ayam cemani di belakang rumah. Ketika Pak Gundi menanyakan mengapa Mita tidak pernah menceritakan hal tersebut sebelumnya, Mita menjelaskan bahwa awalnya ia tidak tahu menahu mengenai makna dari semua itu dan bahkan tidak percaya bahwa pamannya sendiri terlibat dalam hal semacam itu. Sejak saat itu, kesehatan Pak Gundi semakin memburuk. Ia sering mengalami sakit kepala, sakit perut, bahkan sampai kakinya tidak bisa berjalan secara tiba-tiba.
Penyakit-penyakit tersebut datang silih berganti, membuat warung makan miliknya terbengkalai dan tak terurus. Kondisi ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya Mita bersama adik-adiknya memutuskan untuk menutup warung makan tersebut. Mereka kemudian berinisiatif untuk membuka usaha angkringan di rumah. Pada sekitar tahun 2007, angkringan yang dikelola oleh Mita mulai berjalan. Dengan kreativitasnya, Mita berhasil menarik banyak pelanggan, terutama anak-anak muda. Ia sering mengadakan acara musik dengan mengundang band-band kampus untuk tampil di angkringan, memberikan bayaran yang tidak seberapa, namun cukup untuk memikat perhatian banyak orang. Akibatnya, angkringan milik Mita menjadi sangat ramai, terutama pada malam Sabtu. Suatu malam, ketika acara musik diadakan, jumlah pengunjung membludak. Sepeda motor para pengunjung terparkir hingga meluber ke depan rumah makan milik Pak Salik. Hal ini membuat Pak Salik marah besar. Ia bersama anak-anaknya dengan sengaja merobohkan motor-motor yang terparkir di depan rumahnya. Insiden ini membuat hubungan antara keluarga Pak Gundi dan Pak Salik semakin renggang. Sejak itu pula, Mita mulai membuat pembatas agar motor-motor para pengunjung tidak lagi meluber ke depan rumah Pak Salik. Sementara itu, angkringan Mita tetap berjalan dengan baik. Rumah makan milik Pak Salik, di sisi lain, justru mengalami kebangkrutan. Tidak diketahui dengan pasti penyebabnya, karena setelah insiden tersebut, komunikasi antara keluarga Pak Gundi dan keluarga Pak Salik benar-benar terputus. Pak Salik pun jarang terlihat keluar rumah. Pada suatu malam Sabtu, seperti biasa, Mita kembali mengadakan acara musik di angkringannya. Malam itu pengunjung datang dengan jumlah yang luar biasa banyak, dan semua makanan yang dijual ludes terjual habis. Sebagian besar makanan di angkringan itu memang merupakan titipan dari warga sekitar. Saat acara sedang berlangsung dengan ramai, datanglah seorang ibu-ibu yang membawa selendang serta sebuah bungkusan di tangannya. Ia tampak mencari pemilik tempat tersebut. Dengan ragu, ia bertanya kepada seseorang yang kemudian memanggil Mita untuk menemuinya. Mita pun keluar dan menemui ibu tersebut. Dalam benaknya, Mita menduga bahwa mungkin ibu-ibu itu hendak menitipkan sesuatu, seperti kerupuk atau camilan-camilan lainnya. Namun, setelah bertanya lebih lanjut, ternyata ibu itu justru ingin bertemu dengan bapak Mita, yakni pemilik rumah makan yang sedang sakit. Mita kemudian mempersilakannya masuk dan mengantarnya melewati kerumunan orang-orang ke ruang tamu. Setelah itu, ia bergegas menuju kamar untuk memanggil bapaknya, Pak Gundi, yang saat itu tengah terbaring sakit karena kakinya bermasalah. Mita memberitahu bahwa ada seorang ibu mencari bapaknya. Meskipun tidak mengenal siapa, Pak Gundi tetap berusaha keluar dengan dipapah oleh Mita. Namun, sesampainya di ruang tamu, ibu-ibu itu telah menghilang tanpa jejak. Mita tertegun dan kebingungan. Ia menyampaikan kepada bapaknya tentang kejadian tersebut, tetapi karena tidak sempat menanyakan nama ataupun keperluan si ibu, Pak Gundi hanya berpesan agar jika nanti ibu itu kembali, Mita harus menanyakan identitas dan tujuannya. Waktu berlalu hingga acara selesai menjelang tengah malam, namun sosok ibu tersebut tak tampak kembali. Beberapa hari kemudian, saat angkringan kembali dibuka meskipun tanpa acara musik, tempat itu tetap ramai oleh pengunjung. Di antara keramaian itu, ibu-ibu yang sama kembali muncul, berjalan dari kejauhan. Mita segera mengenalinya. Ia mendekati ibu itu dan bertanya mengenai nama dan tujuannya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Sriati dan menyampaikan bahwa ia ingin memberitahu Pak Gundi tentang sesuatu yang membuatnya merasa iba. Ia mengatakan bahwa Pak Gundi tengah mengalami sesuatu yang berkaitan dengan guna-guna. Mita, yang sudah curiga terhadap keanehan penyakit bapaknya, segera mempersilakan Sriati masuk dan menunggu di ruang tamu. Mita kemudian memanggil bapaknya, meminta beliau segera menemui tamu itu. Namun, saat Pak Gundi tiba di ruang tamu, sosok Sriati kembali sudah tidak ada. Hal ini membuat Mita semakin heran dan bingung. Hingga 1 minggu kemudian, ibu tersebut tidak muncul lagi. Sampai pada suatu sore, setelah angkringan tutup dan Mita sedang menyapu halaman, Sriati kembali datang. Ia meminta maaf dan bertanya apakah bapak Mita ada di rumah. Mita mengingatkan Sriati tentang pertemuan sebelumnya, mempertanyakan mengapa ia tiba-tiba pergi saat disuruh menunggu.
Sriati menjelaskan bahwa dirinya hanya disuruh untuk menyampaikan pesan dan tidak memiliki banyak waktu. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya diutus untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan guna-guna kepada Pak Gundi, tanpa membawa obat atau jamu apapun sebagai solusi. Mita pun berusaha menahan Sriati untuk menunggu sejenak agar bisa bertemu langsung dengan bapaknya. Namun, setelah dipanggilkan, sosok itu kembali menghilang, sama seperti sebelumnya. Mita merasa geram dan memutuskan untuk tidak lagi membiarkan ibu itu masuk jika muncul kembali. Ia memilih fokus menjaga bapaknya. Pada suatu malam, Pak Gundi terbangun dan membangunkan istrinya. Ia mengeluhkan tentang suara kenong yang terdengar di telinganya. Dalam tradisi setempat, suara kenong biasanya menjadi pertanda bahwa ada kematian. Setiap malam, Pak Gundi mendengar suara kenong berdentang, dan kadang ia juga mendengar suara burung dengan pekikan aneh yang membuat pikirannya semakin gelisah. Istrinya berusaha menenangkannya dan mengusulkan untuk sementara pindah ke desa orang tua mereka agar suasana hati Pak Gundi membaik. Namun, Pak Gundi bersikeras tetap tinggal, meskipun setiap malam ia terus dibayangi suara-suara mistis tersebut. Fenomena ini berlangsung selama hampir 2 minggu. Sampai pada suatu malam, Mita mengalami mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan kakek dan neneknya yang sudah lama meninggal. Mereka berpesan agar Mita bersabar karena mereka hendak membawa bapaknya kembali bersama mereka. Mita terbangun dengan perasaan sedih yang mendalam dan memutuskan untuk selalu tidur di samping bapaknya. Pada malam ketiga setelah mimpi itu, ketika ia tidur di samping Pak Gundi, Mita kembali bermimpi. Kali ini ia melihat kakek dan neneknya datang menemui Pak Gundi yang sedang duduk di depan rumah. Mereka menggandeng tangan Pak Gundi dan mengajaknya melewati sebuah pintu besar dengan ukiran yang megah. Di dekat pintu itu, terdapat sosok lain yang menyerupai Pak Salik, namun wujudnya aneh, dipenuhi bulu seperti monyet, dan berperilaku liar. Sosok itu berteriak-teriak kesakitan, berputar-putar tanpa bisa masuk atau kembali. Suasana dalam mimpi itu terasa dingin menusuk. Mita pun tersentak bangun. Tangannya menyentuh tangan bapaknya yang sudah terasa dingin. Dengan panik, ia membangunkan bapaknya, namun Pak Gundi tidak lagi memberikan respons. Mita menangis histeris, memanggil ibunya. Malam itu, keluarga mereka berduka karena Pak Gundi telah meninggal dunia. Setelah dimakamkan dan melewati masa berkabung, seminggu kemudian Mita menceritakan mimpinya kepada ibunya. Sang ibu merasa yakin bahwa selama ini, guna-guna yang menimpa Pak Gundi memang berasal dari Pak Salik, seperti yang terlihat dalam mimpi Mita. Berjalannya waktu, Pak Salik sering sakit-sakitan. Ia kerap berteriak-teriak sendiri dalam kesakitan. Hingga 2 bulan setelah kematian Pak Gundi, anak laki-laki Pak Salik datang ke rumah Mita. Dengan penuh tangis, ia bersujud di hadapan ibunya Mita dan mengakui semua perbuatan ayahnya, bahwa Pak Salik bersama anak-anaknya memang telah melakukan guna-guna terhadap Pak Gundi. Ibunda Mita memilih untuk memaafkan mereka, berusaha melupakan meskipun luka di hati tidak mudah hilang. Ia berusaha ikhlas, menyadari bahwa Pak Gundi telah tenang di alam sana. Tak lama setelah permintaan maaf itu, Pak Salik memutuskan untuk kembali ke desa bersama istrinya. Tidak lama setelah itu, kabar kematiannya sampai ke telinga keluarga Mita. Pak Salik meninggal dunia dan dimakamkan di desanya. Rumah peninggalannya pun akhirnya dijual kepada orang lain, menyisakan kenangan pahit dari peristiwa yang tak mudah untuk dilupakan.